Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Cornelia Elizabeth dan teman saya Maria Hilaria Yuliantuya. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai hasil observasi dan wawancara tentang sistem informasi manajemen pada perusahaan dagang Hakasima cabang Ende dan berbagai masalah dalam sistem informasi yang digunakan. Yang pertama adalah tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui latar belakang berdirinya PT Hakasima cabang Ende. 2. Untuk mengetahui struktur organisasi perusahaan. 3. Dalam bidang apakah PT Hakasima bergerak dan seperti apa mekanismenya. Keempat, untuk mengetahui seperti apa mekanisme sistem informasi manajemen yang digunakan di PT Hakasima cabang Ende. Yang kelima, untuk mengetahui apa saja masalah sistem informasi di PT Hakasima cabang Ende, serta seperti apa penanganan perusahaan mengenai permasalahan tersebut. Selanjutnya adalah observasi dan wawancara. Kami melaksanakan kegiatan observasi dan wawancara selama 3 hari, yaitu dengan mewawancarai manajer PT Hakasima cabang Ende serta para admin yang bekerja di PT Hakasima cabang Ende. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hasil wawancara kami bersama manajer PT Hakasima cabang Ende. Yang pertama adalah sejarah atau latar belakang berdirinya PT Hakasima cabang Ende. PT Hakasima cabang Ende merupakan sebuah perusahaan cabang dari PT Hakasima yang berpusat di Jakarta. PT Hakasima Inti itu sendiri berdiri pada tahun 1999. Melihat permintaan pasar yang semakin tinggi, maka PT Hakasima Inti memutuskan untuk membuka anak cabang. Salah satunya adalah PT Sinarmas Hakasima cabang Ende. PT Hakasima telah melakukan beberapa kali pemindahan kantor cabang sejak pertama kali dibuka di Ende. Dan saat ini, kantor cabang PT Hakasima terletak di Jalan Diponegoro, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende. Selanjutnya adalah struktur organisasi pada PT Hakasima cabang Ende. Di PT Hakasima cabang Ende menggunakan struktur organisasi garis besar karyawan, di mana karyawan bertanggung jawab atas tugas dan kewajiban masing-masing yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Dan pada PT Hakasima cabang Ende dipimpin oleh seorang manajer. Selanjutnya adalah kegiatan atau operasional yang biasa dilakukan pada PT Hakasima cabang Ende. PT Hakasima cabang Ende merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan alat-alat memasak dengan skala pemasaran yang cukup luas. PT Hakasima cabang Ende melakukan penjualan barang melalui tunai maupun kredit. Berikutnya adalah masalah atau kendala yang sering terjadi dalam sistem informasi yang digunakan pada PT Hakasima cabang Ende. Yang pertama adalah adanya kesalahan input. Perbedaan antara stok persediaan barang yang tercantum pada database tidak sesuai dengan jumlah yang ada di gudang. Namun hal ini tidak sering terjadi karena perusahaan tegas dalam menyikapinya. Sebab jika kesalahan itu sering terjadi, maka akan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Masalah kedua yang cukup sering dihadapi oleh PT Hakasima cabang Ende adalah pada permasalahan penjualan. Karena PT Hakasima cabang Ende menerapkan sistem kredit, tentunya banyak kendala yang dihadapi, seperti penarikan kembali barang yang telah dijual karena pelanggan tidak mampu melunasi sisa pembayaran. Sehingga terjadi banyak penyesuaian dalam sistem informasi dan akuntansi. Baik, yang terakhir adalah solusi yang dapat kami berikan kepada manajemen PT Hakasima cabang Ende dalam mengatasi berbagai masalah mengenai sistem informasi yang digunakan. Yang pertama, untuk permasalahan mengenai perbedaan jumlah persediaan barang di gudang dan dalam sistem informasi atau database, yaitu manajer PT Hakasima cabang Ende dapat menggunakan sistem perhitungan persediaan dengan metode perpetual, di mana pada metode ini, admin yang mencatat persediaan barang masuk ataupun keluar dapat melakukan pemeriksaan secara rutin untuk memastikan bahwa persediaan barang di gudang sesuai dengan yang ada di sistem. Selanjutnya adalah solusi untuk mengatasi permasalahan kedua mengenai pembayaran secara kredit. Untuk permasalahan mengenai sistem pembayaran secara kredit, perusahaan dapat memberikan bonus
atau hadiah bagi pelanggan yang membayar sesuai dengan waktu yang ditentukan, atau memberikan denda bagi yang melalaikan kewajiban membayarnya. Hal ini dapat meningkatkan ketaatan pelanggan dalam melakukan cicilan. Baik, sekian hasil pembahasan mengenai observasi dan wawancara yang kami lakukan bersama manajer PT Hakasima Cabang Indi. Kesempatan berikutnya saya kembalikan kepada Nilsa sebagai moderator. Sekian pemaparan hasil observasi dan wawancara kami. Bila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Dan di akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Perusahaan Dagang Hakasima Cabang Indi. Sekian dan terima kasih.